Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ar-Rasyid, NPM 24230381, kelas 4K. Di sini saya akan memaparkan hasil sistematika laporan sosiologi olahraga yang berjudul Analisis Fenomena Penyimpangan dan Kekerasan dalam Olahraga Dayung, studi kasus konflik klub Dayung Gowinda melawan Lokajaya pada event dayung di Sungai Perairan Sambong, Desa Klitangwetan, Kabupaten Batang, diselenggarakan 28 Mei sampai 30 Mei 2026. Latar belakang, olahraga dayung merupakan modifikasi dari tradisi dan kebudayaan masyarakat pesisir di dunia. Di Indonesia, olahraga ini mewujud dalam kombinasi disiplin rowing, canoeing, dan festival perahu tradisional. Menurut Octavia 2012, olahraga dayung di Indonesia telah berevolusi dari tradisi maritim pesisir menjadi cabang kompetisi profesional berskala nasional. Meskipun berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, tekanan persaingan tinggi memicu deviasi sosial tatkala kekalahan tidak dapat dimaknai secara sportif. Insiden Sungai Sambong 2026, benturan fisik pasca lomba antara klub Gowinda melawan klub Lokajaya di Kabupaten Batang menjadi bukti nyata terjadi anomali perilaku dalam kompetisi. Kerangka sosiologi olahraga. Yang pertama, ada teori penyimpangan. Penyimpangan dalam olahraga terjadi karena pergeseran norma sosial. Ambisi kemenangan instan melunturkan komitmen moral, sehingga tindakan provokasi dan konfrontasi destruktif dianggap sah demi membela status kelompok. Yang kedua, teori konflik dan interaksi. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik timbul akibat persaingan memperebutkan kekuasaan atau gelar kehormatan. Interaksi sosial yang tidak sehat memperkuat mentalitas ekstrim in-group versus out-group antar desa secara berlebihan. Nah, selanjutnya ada deskripsi fenomena kronologi konflik antar pemain perselisihan pasca perlombaan. Pada tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 diselenggarakan kompetisi dayung resmi di Sungai Perairan Sambong, Desa Klitangwetan, Kabupaten Batang. Setelah babak penyisihan usai friksi pecah antara klub Dayung Gowinda dari Desa Klitangwetan dan klub Dayung Lokajaya dari Desa Milingan, ketidakpuasan hasil memicu konfrontasi provokasi verbal yang dengan cepat membakar emosi massa pendukung dan mengancam stabilitas lingkungan sosial di tepi sungai. Faktor pemicu konflik. Yang pertama, ketidakpuasan, rasa kecewa atas keputusan pencatatan waktu atau teknis panitia yang dianggap berpihak, pemicu resistensi ras kubu yang kalah. Yang kedua, fanatisme daerah berlebih, identifikasi kedaerahan yang sempit, mengikis sportivitas demi menegakkan harga diri klub di hadapan publik sendiri. Yang ketiga, emosi pasca bertanding, kelelahan fisik ekstrim dibarengi kekecewaan memicu instabilitas kognitif atlet, mempercepat respon agresi impulsif. Yang keempat, ketiadaan jalur protes efektif, tidak tersedianya prosedur banding arbitres yang kredibel memaksa peserta melampiaskan tuntunan via aksi lapangan langsung. Analisis perspektif sosiologis. Yang pertama, deviasi norma olahraga. Menurut konsepsi Cokley 2021, agresi dan deviasi terjadi akibat hilangnya batas fungsional perilaku sosial kultural di lapangan kompetisi. Yang kedua, subkultur kekerasan. Perkelahian dianggap lumrah demi mempertahankan kehormatan identitas sosial, mencerminkan lemahnya adopsi nilai luhur pembinaan jasmani. Relasi kelompok dan dominasi. Yang pertama, teori konflik sosial. Menurut
Soekanto 2017, kecenderungan fanatisme primordial lokal pedesaan memperlebar garis permusuhan semu. Yang kedua, ketiadaan mediasi sosio-psikologis, lemahnya kanal komunikasi fungsional antar perwakilan pemuda memperparah tensi interaksi saat terjadi kesalahpahaman spontan. Dampak negatif terhadap sosial. Yang pertama, degradasi citra, merusak reputasi tradisi dayung Kabupaten Batang, mengubah pandangan olahraga dari sarana integrasi menjadi sarana perpecahan sosial. Yang kedua, regresi atlet muda, menurunkan minat dan keterlibatan regenerasi talenta muda yang enggan bergabung akibat subkultur persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, instabilitas wilayah, merusak keharmonisan antara desa Pitangwitan dan desa Milingan, serta berisiko memicu dendam sosial berkelanjut. Dampak positif dan rekonstruksi, membuka celah perbaikan struktural. Meskipun destruktif, peristiwa konflik ini menjadi katalis penting yang memaksa peninjauan total standarisasi penyelenggaraan event olahraga dayung tradisional. Ada manajemen konflik, memicu kesadaran mutlak akan pentingnya komite arbitres independen dan SOP, penanganan protes yang transparan, dan ada pendidikan karakter, mendorong para pelatih di Kabupaten Batang untuk merevitalisasi porsi latihan mental, spiritual, dan disiplin sportivitas. Rekomendasi dan solusi konflik. Yang pertama, kurikulum karakter berkala, mengintegrasikan pemahaman psikologi olahraga, teknik kontrol kemarahan, dan hakikat persahabatan atlet secara terprogram di klub. Yang kedua, kanal protes tersistem, mewajibkan regulasi jaminan deposit protes resmi tertulis tanpa intervensi fisik konfrontatif di area pertandingan. Yang ketiga, sanksi tegas dan regulatif, memberikan hukuman pembekuan, keikutsertaan atau diskualifikasi permanen bagi klub pembawa provokator kekerasan fisik. Yang keempat, kegiatan rekonsiliasi rutin, menggelar silaturahmi, formal latihan tanding bersahabat, dan bakti sosial antar desa secara berkala untuk mencairkan ketenangan. Kesimpulan utama, penyimpangan fisik dan verbal dalam olahraga dayung di Batang merupakan manifestasi sosiologis dari ketiadaan keseimbangan regulasi, kontrol emosional, personal, dan distorsi makna kompetisi. Kondisi destruktif ini berpotensi membunuh reputasi olahraga tradisional andalan daerah jika penanganannya tidak beralih dari sekedar tindakan darurat ke pencegahan kurikuler yang sistematis. Saran konstruktif bagi atlet dan klub: memprioritaskan etika olahraga di atas ambisi trofi semata. Jadikan musuh bertanding sebagai mitra olahraga. Bagi panitia, merancang sistem perwasitan tersertifikasi serta skema pengamanan yang ketat. Bagi kampus dan akademisi, meningkatkan riset sosiologi olahraga berbasis pengabdian masyarakat lokal. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dalam presentasi sosiologi olahraga ini.